Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Kuswantini, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SD Negeri Sirnagali. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Selamat menyaksikan. Khususnya bagi calon guru penggerak ya, Ibu ini bisa apa yang dia cita-citakan ya tercapai sampai selesai ya, mengenai kegiatan guru penggerak ini. Itu yang saya sampaikan, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah yang saya nama yang kesambutannya, dan langsung saja kita masuki materi ataupun rangkaian kegiatan dari guru penggerak angkatan ke-7 tentang diseminasi modul 1.4 ini tentang budaya positif, dan disampaikan oleh Ibu Dini Kuswantini SPD, calon penggerak angkatan ke-7. Disilakan. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Panorama, kemudian yang terhormat Bapak Ibu Guru dan staf SD Negeri Panorama. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu untuk meluangkan waktunya mengikuti acara kegiatan diseminasi yang bertemakan atau bermaterikan budaya positif. Nah, di sini saya sebagai calon guru penggerak, Ibu Bapak sudah mengikuti beberapa rangkaian kegiatan dalam guru penggerak ini. Nah, untuk tugas di akhir modul 1, saya diberikan tugas untuk mendiseminasikan tentang budaya positif. Nah, Ibu Bapak, sebelum kita masuk ke materi, boleh sambil aja ya, sambil minum, sambil ngopi-ngopi mangga. Nah, ini ada budaya positif. Nah, kesan pertama Ibu Bapak ketika melihat atau mendengar budaya positif itu, yang terlintas dalam benak itu apa? Ada yang bisa mungkin sepatah dua patah kata memberikan ya contoh, boleh Ibu? Boleh? Iya, siap. Budaya positif. Ya, soalnya kalau kita sedang ada misalnya di rumah sakit, misalnya disuruh budaya antri, misalnya. Iya, berarti kalau antri itu positif, tidak berdesakan. Ya, kalau di sekolah ya. Kalau di sekolah yang termasuk budaya positif, misalnya anak-anak ya biasakan berbudaya daerah kita, misalnya Sunda ya, daripada membangga-banggakan budaya asing. Iya, Sip. Terima kasih kepada Ibu Ani ya, sudah memaparkan pandangan pertamanya mengenai budaya positif. Ada Ibu Bapak yang menambahkan lagi? Oh ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara. Menurut saya, budaya positif itu adalah budaya yang mengacu ke arah kemajuan, ya. Misalkan di sini di sekolah yang tadinya misalkan
itu misalkan biasa-biasa saja ya belajarnya, maka oleh guru itu misalkan diarahkan kepada hal-hal yang positif. Misalnya yang tadinya gurunya misalkan tidak mengerjakan PR, sering mengerjakan PR. Kemudian yang gurunya tadinya misalkan lambat datang ke sekolah, sehingga misalkan diperbaiki lagi supaya misalkan gurunya itu lebih memperhatikan muridnya, cepat datang ke sekolahnya. Nah itu kemudian anak itu ada kemajuan. Nah itu menurut saya adalah budaya positif ya. Mungkin begitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Omar yang sudah mengutarakan pandangan pertamanya ketika mendengar budaya positif. Ada yang mau menambahkan lagi? Budaya malu. Siap, Pak Budi, boleh? Budaya positif boleh dikaitkan dengan istilah budaya malu yang ada di sekolah. Misalkan kalau anak malu jika anak tidak mengerjakan tugas, malu jika tidak misalkan datang terlambat, kemudian termasuk juga berseragam. Kalau misalkan ada tuan di hari-hari tertentu ada pakaian yang harus dipakai, tidak menggunakan pakaian tersebut, itu juga merupakan budaya positif. Kemudian tentang administrasi juga, yang sebagai guru yang kadang-kadang itu adalah pekerjaan yang biasa tapi menjadi susah ketika sistem profesional mau berlaku termasuk kami pribadi. Itu juga salah satu adalah budaya positif. Dan juga ada budaya positif yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari di sekolah ya. Misalkan untuk sifat anak diajarkan untuk tidak berbohong. Kemudian contoh kasus ketika di kelas, ketika pelajaran tertentu anak merasa malu ataupun tidak mau belajar karena tingkat kesulitan dan lain-lain, itu salah satu budaya positif yang mungkin bisa dikembangkan. Ya. Alhamdulillah, tepuk tangan dong buat kita semua. Alhamdulillah, memang betul apa yang tadi diutarakan oleh rekan semua ya mengenai budaya positif. Tadi sudah diutarakan contoh-contohnya seperti apa, kemudian prakteknya di sekolah itu seperti apa. Nah, kita lihat di sini ada beberapa konsep inti budaya positif yang akan kita pelajari. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua disiplin positif, dan yang ketiga ada motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya Ibu Bapak, kita akan mempelajari 6 materi ini dalam waktu ke depannya ya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti kegiatan ini dengan seksama. Nah, dari tadi contoh yang diutarakan Ibu Bapak semuanya, kita bisa menarik kesimpulan konsep dari budaya positif. Tadi betul kata Pak Omar, Pak Budi, Bu Ani, semuanya itu berisikan nilai-nilai kebajikan ya. Nah, di mana budaya positif ini merupakan nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang ada di sekolah. Semuanya itu berpihak kepada siapa? Kepada murid. Nah, di sini diharapkan mereka itu dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Sesuai apa? Sesuai tujuan pendidikan nasional, yaitu menuju kepada profil pelajar Pancasila. Masih ingat Ibu Bapak dimensi dari profil pelajar Pancasila apa saja? 1. Apa? Sudah lupa ya? Atau malu-malu? Nah, biar tidak malu-malu, kita nyanyikan dulu saja ya dimensi profil pelajar Pancasila. Kita boleh nyanyi bersama untuk lebih mengingat lagi profil pelajar Pancasila yang mana? Yuk.
beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan beramal mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berhati. Sekali lagi Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan beramal mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan beraktivis. Atau kita ada lagu yang datang aku beca, beca. Ayo nama orang getosnya, profil pelajar Pancasila berisikan dimensi-dimensinya. Nah sekarang siapa yang mau nih memberikan sumbang sarannya? Di sini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, dimensi yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga ada bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Lihat Ibu Bapak, yang pertama di sana dituliskan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kenapa ini berada di urutan nomor 1? Kenapa? Ada yang mau berikan sumbang idenya? Mengapa beriman bertakwa berakhlak mulia menjadi profil yang pertama agar menciptakan profil pelajar Pancasila? Ya, siap Pak Budi. Apa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia? Yang pertama sih konsep yang paling utama adalah bahwa ini adalah sila pertama dari Pancasila. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa tauhid kunci kebahagiaan manusia hidup dalam dunia. Berarti otomatis bahwa kalau misalnya profil pelajar Pancasila mengutamakan yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu jelas dengan keyakinan yang dimiliki oleh setiap anak. Kemudian dalam beriman dan bertakwa ini akan diaplikasikan ataupun direalisasikan di lapangan dengan cara kelakuan ataupun kebaikan-kebaikan yang diajarkan pada anak. Karena jujur bahwa ilmu itu adalah nomor 2 dan nomor 1 itu adalah adab dan juga akhlak. Sedangkan adab dan akhlak itu adanya ataupun Tuhan Yang Maha Esa ini sebagai fondasi pertama dalam profil pelajar Pancasila. Tujuannya atau yang kedua adalah anak itu harus tahu dulu tentang siapa yang menciptakan dan bagaimana ilmu diberikan melalui belajar. Intinya pantaslah kalau misalkan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu sebagai satu indikator yang pertama dalam profil pelajar Pancasila untuk menerapkan adab dan ilmu dalam kehidupan sehari-harinya. Terima kasih kepada Bapak Budi yang memang sudah amat sangat jelas dan lugas ya alasan mengapa ini menjadi ada di urutan yang pertama. Memang betul Pak Budi, ilmu itu yang kedua. Kemudian hubungan kita dengan Sang Pencipta kita adalah nomor 1, di mana itu merupakan fondasi bagi anak. Ketika anak mempunyai ilmu yang banyak tanpa adanya iman dan takwa kepada Tuhan, mungkin untuk apalah artinya ilmu, gitu ya. Selanjutnya ada berkebinekaan global. Di sini menunjukkan kepada bahwa setiap anak itu diharapkan menjadi anak yang selalu berbudaya luhur. Apa itu budaya luhur? Di mana mereka itu bisa mewariskan budaya bangsa kepada generasi penerusnya tanpa menutup mata dan telinga. Untuk era sekarang ini ya banyak sekali budaya asing yang masuk. Nah, di sini diharapkan setiap anak itu mampu menyaringnya. Boleh menerima, tapi tidak seutuhnya menerima. Mereka harus bisa menyaring budaya yang masuk.
Jadi mereka tidak akan melupakan budaya luhur bangsa Indonesia. Yang ketiga ada bergotong royong. Bergotong royong di sini artinya kerja sama. Yang dikenal oleh ibu bapak kerja sama nate, terang nate, kerja bakti, bebersih, beberes, ngelapan kaca. Ya, nah kerja bergotong royong di sini artinya kerjasama dan berkolaborasi, baik murid dengan temannya, murid dengan guru, dan murid dengan warga sekolah yang lain. Mereka bisa berkolaborasi untuk memecahkan sebuah masalah. Jadi ketika si anak diberikan suatu permasalahan, diharapkan bisa berkolaborasi. Jadi tidak punya lirainya, pamaya soal sulit, sampai kena stres si anak, nah itu tidak bisa ya. Diharapkan mampu bekerja sama. Selanjutnya ada mandiri. Mandiri di sini artinya bertanggung jawab. Ketika anak dihadapkan dengan satu masalah, mereka itu mempunyai tanggung jawab diri sendiri tanpa menunggu bantuan dari orang lain. Jadi ya mah ada soal teracan atau frustasi, atau liur gitunya. Nah, di sini diharapkan dengan pendidikan yang mereka ambil, diharapkan mereka bisa mandiri. Selanjutnya ada bernalar kritis dan kreatif. Kreatif di sini yaitu anak mampu berinovasi dengan ide atau gagasan yang baru. Jadi jangan tutup mata. Di era zaman sekarang si anak itu lebih canggih daripada kita, ya. Jadi diharapkan mereka itu bisa berinovasi, ya, mengeluarkan ide-ide gagasannya tanpa rasa takut. Kemudian ada bernalar kritis, yaitu si anak diharapkan mampu membuat sebuah pertanyaan atas rasa penasarannya. Ketika guru memberikan sebuah ilmu, timbullah rasa hoyong terang, rasa ingin tahu, rasa hoyong naros, rasa mengevaluasi apa benar yang disampaikan ibu bapak ini. Nah, untuk profil pelajar Pancasila diharapkan pelajar-pelajar kita itu mampu untuk bernalar kritis, ya. Mungkin itu sekilas pandang ya ibu bapak tentang profil pelajar Pancasila yang merupakan tujuan pendidikan nasional kita, ya. Ini sudah sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Siapakah dia? Sahatnya leres pisan ibu bapak. Sahanya anu tentara Ki Hajar Dewantara. Beliau merupakan bapak pendidikan nasional Indonesia, di mana filosofinya itu tentang pendidikan sudah amat sangat kompleks, ya. Mulai dari beliau menyebutkan bahwa pembelajaran itu harus berhambakan kepada anak yang selalu jadi nomor satu. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa setiap anak itu dalam pembelajarannya harus bahagia dan selamat. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa setiap insan yang ada dalam pendidikan itu harus mampu memanusiakan manusia. Karena jujur ya ibu bapak, untuk era sekarang ini banyak anak atau manusia-manusia yang krisis akhlak, betul tidak? Betul, karena mungkin kurangnya tujuan pendidikan itu tercapai dalam pendidikan kita. Karena kita sering lupa ya ibu bapak ya, dalam memberikan ilmu, haben ilmu, melupakan akhlaknya, gitu ya. Sehingga mereka lupa bagaimana memanusiakan manusia. Nah, ibu bapak ini ada 3 pertanyaan. Ibu bapak di sini boleh menyatakan atau sesuai pendapatnya setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Siapa yang setuju?
yang tidak? Ada yang tidak setuju? Ada yang setuju? Ada yang tidak? Oke, next yang kedua. Pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membersihkan kelas, membaca buku, itu dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Ada yang setuju? Ada yang tidak? Ibu Bapak, dalam pembelajaran di kelas menggunakan teacher center atau student center? Student center. Apa? Tetap sih kolaborasi soalnya family panorama ya. Ya. Kalau kita ke fokus ke guru itu bisa oke. Kalau Ya. itu bisa oke nih. Ya, memang seperti itu karena kita sedang berproses, mungkinnya karena kita belum terbiasa. Memang betul pembelajaran kita yang biasa mungkin di kelas itu adalah teacher center ya. Mungkin sedikit demi sedikit saja ya Ibu Bapak kita menuju kepada student center. Karena perubahan itu tidak bisa semudah membalikkan telapak tangan, ya. Jadi, habis ada pamit begitu si anaknya cicing we tidak akan maju. Nah, sambil berproses ya Ibu Bapak, nanti juga kita akan terbiasa dengan kurikulum Merdeka, kurikulum yang pembaharuan ini ya Ibu Bapak. Tadinya yang teacher center mungkin kedepannya bisa sedikit demi sedikit menjadi student center. Karena mengapa? Itu merupakan pemikiran Ki-Hajar Dewantara, yaitu kita harus menghambakan anak. Yang pertama harus mengetahui bakat, minat dan kebutuhan anak itu seperti apa ya. Nah, Ibu Bapak diharapkan Ibu Bapak berhadapan-hadapan dengan teman semejanya. Boleh berhadapan-hadapan Bu Rika dan Bu Ani, Bapak dan Bapak boleh. Yang berada di sebelah kanan saya, bayangkan yang di kanan saya ya. Bayangkan Ibu Bapak itu mempunyai suatu benda atau sebuah rahasia. Itu sangat rahasia sekali. Tidak ada satu orang pun yang tahu rahasia itu atau sampai kabongkarnya. Katanya sangat berharga buat Ibu Bapak. Nah, untuk yang berada di sebelah kiri saya, boleh memberikan sebuah hadiah agar si anak eta kabuka. Badai sobo pujian sabar gempok oge mangga. Badai dengan permohonan misalkan aduh bukai, nah boleh. Kemudian boleh dengan menghardik, menghina, kumaha, sok buka pada sebuah ancaman maka siap. Yang sebelah kanan saya kepalkan tangannya, tangannya kepalkan, paongan, undang, buani, akhirnya Pak Poli sareng Pasek, kepalkan tangannya. So, bayangkan eta teh aya benda anu sangat berharga. Nah, yang sebelah kiri mangga bade diancam, bade dihina, bade dipasang jadi sagebok sampai ke tangan anu di sebelah kanan abi terbuka. So, boleh dihitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Waktunya sudah habis. Ayah anu kersana buka. Ayah adik pangkok. Tidak berhasil membukanya. Aduh, nah, ayah nu nggak buka, ayah nu berhasil, ayah, anu teu berhasil oke ayahnya, betul? Mangga Ibu Bapak, yang kegiatan barusan Ibu Bapak lakukan hubungkan dengan kontrol diri. So tadi ayah nu biasa buka, ayah nu berhasil,
Nah, hanya abi mah di muka wae. Nah, kesimpulannya apa? Teguh pendirian. Terus amanah. Oke. Oh, yang harus dijaga. Intinya kesimpulannya tadi yang di sebelah kanan saya, ibu bapak punya kontrol diri, berarti yang dalam diri ya. Ibu bapak bisa mengontrol diri ibu bapak sendiri ya. Kami selalu lihat buka, enggak sih kami mah alim, ya buka atuh alim. Nah itu yang mengontrol ibu bapak sendiri. Sedangkan ada maka buka itu hanya sebuah ilusi, ya, ilusi bahwa orang lain bisa mengontrol diri orang lain. Nah itu hanya sebuah miskonsepsi. Jadi pada ilahannya kontrol diri itu, kontrol seseorang itu tidak ada yang bisa mengubahnya. Kontrol diri sendiri hanya bisa dikontrol oleh orang lain, oleh diri kita. Bagus, kalian ternyata masih fokus ya. Dia mah ngejebak. Kemudian kalau orang lain bisa dikontrol oleh kita tidak. Jadi kita hanya bisa mengontrol diri sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol kita. Kita juga tidak bisa mengontrol orang lain. Ya Ibu Bapak ya. Itu maksudnya kita ke teori kontrol. Nah, sesuai dengan Dr. William Glasser, di sini sebenarnya tadi ada yang terbuka, abi nggak berhasil, abi biasa ngontrol murid contohnya. Nah itu hanya sebuah miskonsepsi tentang konsep kontrol, hanya sebuah ilusi. Ilusi itu interpretasi yang salah, pemikiran kita yang salah mengenai kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita seolah-olah kurang jago ya biasa mengontrol anak. Padahal itu hanya sebuah ilusi ya. Karena kenapa mereka dan nurut ke orang, sahur orang tehnya? Kita bilang mereka nurutin kita. Itu hanya ilusi karena murid takut kepada guru. Jadi kapaksa teh. Kami daya motivasi dalam diri. Ya. Nuka dua, ilusi bahwa kritik dan membuat kesalahan itu dapat menguatkan karakter. Contohnya tadi ayah andisiplin contohnya, ini kurangnya dikritik. Si anak kan menjadi rendah diri. Oh iya deh, aku mengikuti karena ini memang salah. Tapi tanpa ada dalam diri gitu ya, itu juga hanya sebuah ilusi tentang teori kontrol. Selanjutnya, penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ketika si anak dihadapkan, kalau beberes, kalian sakit di kelas, banyak penyakit. Kalau beberes, kalian sehat semua. Nah itu merupakan ilusi. Ya, karena apapun jenisnya, yang bisa mengontrol diri adalah dirinya sendiri. Kemudian ada ilusi terakhir, orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Nah, dengan paksaan, ibu bapak pernah memaksa murid-muridnya untuk disiplin? Pernah. Ibu bapak merasa ibu bapak bisa mengontrol murid? Merasanya, padahal itu adalah ilusi. Karena sesungguhnya yang bisa mengontrol dirinya adalah diri sendiri. Jadi, ada si anak teh nurut. Nah itu mereka hanya mengizinkan seseorang mengontrol dirinya. Ari enjing nama,
penyakit deui. Nah, jadi kalau tidak mempunyai kontrol dalam diri sendiri, tidak bisa anak itu menjadi disiplin. Nah, perubahan paradigma yang diharapkan itu dari stimulus respon ke teori kontrol. Nah, ibu bapak pernah memandang anak itu harus seperti apa yang kita mau pernah? Pernah. Nah, ubahlah stimulus itu menjadi stimulus kontrol. Ketika kita harus memahami pandangan seseorang terhadap kehidupannya. Jadi ulah kumaha urang, tapi kita harus melihat kebutuhan si anak ini apa, kemauannya apa. Kemudian yang kedua, perilaku buruk sebagai suatu kesalahan. Pernah ada yang ngebolos, orang langsung berprasangka buruk, selalu ya. Nah, rubahlah paradigma itu menjadi semua perilaku siswa itu mempunyai tujuan. Contohnya termasuk sekolah. Atau saya kurang dicap, maneh terajin kedul. Nah, ubahlah paradigma itu menjadi kita berpikirnya, oh si anak tidak sekolah, kenapa ya? Nah, seperti itu dulu ya. Jadi jangan langsung menghardik bahwa si anak itu adalah salah. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Rubah kembali bahwa Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Rubah. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, termasuk mengontrol murid. Pemaksaan. Ada pemaksaan, dirubah. Kita bisa berkolaborasi. Ulah memaksa anak, tetapi berkolaborasi dengan anak. Kemudian ada model berpikir menang dan salah, dirubah menjadi menang dan menang. Ketika ada anak yang undisiplin, tidak bisa, ya orang kudu menang, marena kudu dapat hukuman, itu tidak bisa. Ya idealnya kita menang, si anak juga menang. Menangnya kumaha? Kita bertanya apa yang dibutuhkan anak, kemudian berkolaborasi. Nah, bagaimana kebutuhannya beliau itu apa ya? Nah, di sini lihat disiplin positif itu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran dan kebudayaan atau membudayakan kebiasaan yang baik tanpa hukuman, sokongan maupun ancaman ataupun sebuah penghargaan. Apa itu disiplin? Disiplin itu rasa taat, patuh terhadap nilai yang dipercaya. Tapi seringkali di sekolah kita, siswa itu menganggap disiplin itu merupakan sebuah ketidaknyamanan, ya, pemaksaan. Ya betul. Mereka kudu datang jam 7, kudu bersesuai, pikir wae. Nah, kadang si anak itu ya menganggap disiplin itu adalah sebuah pemaksaan, sebuah ketidaknyamanan. Nah, tugas kita sebagai pendidik yaitu harus membangun motivasi dari dalam diri yang disebut motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik idealnya. Tapi dalam kenyataannya kita berproses ya, tanpa adanya mungkin ibu bapak alam itu udah mau izin patuh gitunya. Nah, tugas kita yang sebenarnya adalah membangun motivasi intrinsik. Nah, karena kita tahu motivasi perilaku manusia itu ada dua, ada intrinsik, ada ekstrinsik. Contohnya intrinsik itu apa saja? Menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Jadi ketika anak akan disiplin, dia menghargai dirinya sendiri, ada motivasi dalam diri. Kemudian kalau ekstrinsik, mungkin karena ada penghargaan, ada imbalan, kemudian menghindari hukuman, jadi si anak itu mau melakukan sesuatu. Selanjutnya, nah, kenapa si anak mau melakukan sesuatu? Itu berhubungannya dengan kebutuhan dasar manusia. Ibu
Ibu bapak, betul tidak? Kebutuhan-kebutuhan ini ada pada diri ibu bapak, betul? Pada anak juga betul? Satu, bertahan hidup. Manusia itu butuh bertahan hidup. Betul ya? Merasakan ya? Si anak juga sama ketika di kelas, kemudian dia melakukan sesuatu, mungkin ada alasannya untuk bertahan hidup. Kemudian ada cinta dan kasih sayang, cari perhatian kayaknya. Hari orang kosong cari perhatian, kosong. Pamita kepala sekolah, bukan kepala sekolah pagi, tehnya, wah, ya, cari perhatian, ya. Ayah kepse mah, kosongan mesej, dipiwara kowe kara alim, karena iya cari perhatian. Kita itu sebagai manusia butuh kasih sayang. Anak juga sama, ya. Ketika anak disiplin, contohnya, dari mana yang diperhatikan guru. Nah itu yang manusiawi, ya perbedaan manusiawi itu ya. Yang ketiga ada kekuasaan. Saha sok dia, sok yang berkuasa. Ya abi guru pangrajina ya. Guru kami. Ayah itu. Puji. Nah, ibu apa? Hayang kapuji, hayang mengembangkan sekolah. Iya betul. Itu cara yang positif. Yang positif. Iya betul. Modus. Sama. Modus. Habis itu sama manusiawi anak oge sama terus kita ya. Sanes urang bae anu hoyong berpuasa teh anak juga punya rasa kebutuhan ingin menguasai kelas. Contohnya di urang sana jago malakas urang itu kebutuhan. Iya. Banyak ya. Iya siap. Yang keempat, butuhnya kebebasan. Pami ibu bapak di sekolah kan ngajar, naon pas istirahat tiba-tiba cengkeung we kalaguan, we karaokean. Nah, itu kebutuhannya dengan kebebasan. Habis hoyong bebas untuk oke wae. Nah, anak juga sama. Ketika belajar ciri cincat we keluarnya. Nah, berarti kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Misalkan Ayo bebas. guru misalkan lagi ngajar sesal, berarti ke kantor itu kebebasan bukan kebebasan. Berarti Pak Oman itu butuh sebuah kebebasan, tapi mungkin tempat dan waktunya tidak tepat. Ayo waktunya mengajar di kelas mah, mohon Pak, gitu. Ada kesenangan dulu belajar, tiba-tiba ada anak muda lalu nyanyi, berarti dia itu butuh apa? Kesenangan. Gak belajar mah bosen, semua mereka kudu ada main ceramah, mereka tahu nyalira. Berarti kebutuhannya itu berupa kesenangan. Ya, jadi kita pahami dulu. Ketika anak melakukan sesuatu, itu dalam dirinya itu membutuhkan sebuah kebutuhan dasar. Jadi jangan langsung ente tak tahu kita pahami dulu. Oh si anak dia baru tos minum, si anak kos bosen, mari introspeksi diri. Mungkin pembelajaran kita yang tidak menyenangkan gitu ya. Nah, introspeksi diri, jangan menyalahkan anak, karena kami tahu ya anak-anak hari kita mau bisa menahan. Kalau anak-anak kan karakternya itu sangat unik ya, sangat bervariasi. Nah, dari kebutuhan-kebutuhan itu
kebutuhan tadi yang melatar belakangi si anak bersikap undisiplin, yaitu tidak disiplin. Anu tadi dicontohkan, ya, kan tidak disiplin hukumnya. Nah, bagaimana ketika anak tidak disiplin? Kita sebagai pendidik, apa yang kita lakukan? Apakah ada yang suka memberi hukuman? Ada. Kerjakan PR, lari 5 keliling. Nah, hukuman berupa fisik. Tidak mengerjakan PR. Tidak fisik. Oh, tidak fisik tidak ya? Tidak. Kalau hukuman berupa verbal, kata-kata yang kasar. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Sok, kayak mana teh naon? Nah, itu hukuman verbal. Kemudian, siapa yang suka memberi penghargaan? Sok di ranking tara? Ya, ketika ayah anu wilayah saya di ranking selalu nanti ranking. Tapi dari pasihan hadiah. Tapi ayah nu di pasihan hadiah, ayah nu ditoprokan ya. Nah, ibu bapak, ketika kita melakukan hukuman dan penghargaan kepada anak yang melakukan disiplin, nah di sini berarti konsep disiplinnya itu gagal. L dihijikeun janten naon? Gagal. Tidak pakai papan. Oh. Nah, disebut gagal saluran teh. Nah, manggil gagal karena apa? Hukuman itu bersifat memaksakan kehendak anak ya. Harus sesuai dengan kehendak kita. Kemudian murid akan menjadi takut, betul tidak? Ayah anu tos ayeuna di seuselan, injina plong ke sakola saminggu. Ayah. Tetapi injina teh jog, aya orang tua ka dieu. Da anaknya jadi takut cenah ku Pak Oman bicarakan. Nah, kemudian yang ketiga berpotensi membuat murid berbohong. Dan yang dihukum jadi nggak bohong. Ya, yang keempat murid menjadi rendah diri atau si careka ada di serenjami ya, dihukum yang harus muliwing lapangan yang disusulan berkelompok, jadi si anak rendah diri. Abi mau izin, jadi pada sekolahnya jadi alim dah kamari dihukum. Ketika berarti hukuman tidak diperkenankan. Siap ya, anu sok penyesuaian, terus anu sok ngahukum. Mulai dari sekarang sedikit demi sedikit kita ubah paradigma itu ya. Penghargaan, lihat penghargaan, nasihat hadiah teh bagus sebenarnya, betul tidak? Ya si anak arah motivasi, arah belajar rajin, ternyata dalam konsep disiplin itu disebut identitas anak gagal. Karena apa? Karena memberi penghargaan seperti itu tidak efektif, merusak hubungan. Merusak hubungannya itu antara siapa? Guru dan anak dan teman, guru dan orang tua. Leuh dan nilainya teh objektif. Kurang hiji teh di sakola teh geuningan. Dan kemampuan teh geuning sakitu-kituna, tapi naha biasa ranking hiji. Tah eta ieu. Mohon rasanya akan ada rasa iri, ada masalah antara kita dan orang tua bisa merusak hubungan. Iya. Kemudian sistem ranking yang menghukum. Ayah sistem ranking yang menghukum ternyata hari ini teh ngahukum anak kok. Karena apa? Ayah anak anu
cocok terakhir muridna 35, anjeunna ranking ka 35. Itu akan terngiang dalam benaknya sampai mereka dewasa, mungkin sampai punya anak, sampai meninggal pun itu akan tertanam. Kurang beda ranking ka cocok. Ranking kahiji mana diharap. Ranking kahiji nage diharap Pak Budi. Itu akan mematikan kreativitas anak, akan merampas hak menghargai dirinya sendiri. Dan abimah bodoh, abimah dari ranking cocok. Sampai mereka akhir hayatnya pun akan terngiang-ngiang bahwa dia itu ranking terakhir, ya. Dia bodoh. Aku kumaha atuh, hukuman kepat. Itu urang teh kudu kumaha. Kumanya teh dari adab atuh aya anak anu andisiplin teh. Ada ini solusinya, jangan bimbang, jangan galau. Apalagi menangis sendu sendiri di pojok kelas. Ibu bapak harus tetap semangat. Nah, konsep disiplin itu akan disebut identitasnya sukses. Ketika kita sebagai pendidik itu mampu apa? Yang pertama, memberikan konsekuensi dan restitusi. Ada yang pernah mendengar konsekuensi? Konsekuensi minumnya ada punya yang terang. Hari restitusi sampai restitusi teh naon ya Allah. Abi oge Orang sekalina atau kayak resti gitu. resti dan tuti. Resti dan tuti apa ayana di Cibarengkis. Oh, nah. Iya, saeureusna apabila aya anak yang undisiplin itu bisa kita gunakan konsekuensi. Walaupun konsekuensi itu penguatannya itu jangka pendek sekali ya. Hari ini mungkin diberi konsekuensi, enjing mah ngalakukeun deui undisiplinnya. Kemudian kita perlu monitoring adanya stimulus respon yang tadi, kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ini juga tidak bisa disebutkan ideal, tapi menggunakan konsekuensi itu memang bisa ya. Tadi katanya hukuman seperti hal positif membaca buku, nah itu maksudnya bisa ke konsekuensi. Kemudian ada restitusi, ini yang paling ideal. Nah, oke, restitusi teh abdi sami Bapak Ibu masih belajar menuju pendidikan teh naon restitusi teh meni asing pisan asa namanya ngadamu gitu nya restitusi. Nah, restitusi di sini iya, fokusnya itu pada pemecahan masalah, kemudian berhubungan dengan teori kontrolnya bahwa dirinya yang mengontrol diri sendiri. Kemudian murid itu dibiarkan paham tentang pemecahan masalah. Jadi kalau ada anak yang undisiplin, tong salah, memang gue salah, konsep. Nah, kalau restitusi kita kembangkannya itu bagaimana si anak mempertanggungjawabkan, bagaimana si anak mencari solusi, yaitu mencari pemecahan masalah. Ya, atosnya hukuman penghargaan kita cakra tong dilaksanakeun si ayeuna kita berproses gitu ya. Nah, ini ada contohnya, ada yang masih bingung antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada penghargaan atau bingungnya, terus teranglah penghargaan. Ini ada kasus siswa yang datang terlambat. Ketika kita menggunakan hukuman, kita itu bisa menyuruhnya untuk mengelilingi lapangan. Kayak hukuman. Abi mah pada masih ada konsekuensi, ke anak teh berarti berpotensi tidak boleh istirahat karena terlambat datang. Tapi ada yang lebih bagus, yang lebih ideal, yaitu
restitusi. Guru itu menanyakan keyakinan kelas. Nah, di sini kita akan belajar membuat keyakinan kelas ya. Kemudian membantu siswa menyelesaikan kesalahannya, pemecahan masalahnya seperti apa. Ya. Jadi kita tidak akan bisa langsung menghardik anak salah. Kita bisa menanyakan keyakinan kelas dulu. Nawan keyakinan kelas teh, tapi membela dalam keyakinan kelas teh. Nah, nanti kita akan bahas ya. Kita akan belajar membuat keyakinan kelas. Nah, sebelum itu, Ibu Bapak lihat di sini ada 5 posisi kontrol guru. Kita itu sebagai guru mempunyai 5 posisi kontrol. Sok pilih. Ibu Bapak ini sebagai mana we? Nah, Ibu Bapak yang merasa sebagai pendukung? Tidak. Apakah tujuan rasa bersalah? Tidak. Apakah sebagai Iya. sebagai pemantau? Pembantu. Pemantau, oke. Ada yang sebagai manajer? Manajer aja. Oke, good. Memang dari kelima posisi kontrol guru di sini, kalau yang pertama penghukum atau serangnya, jadi si anak itu dihukum ketika melakukan undisiplin. Kata-katanya kumaha dina hukum? Leles, kasar, betul Bu. Kalau menghukum biasanya dengan kata yang kasar, walaupun dengan kata yang lemah, tapi bahasanya bahasa yang menghardik, ya. Hukumlah, sok, dengan tatapan matanya, pasti ditambah dengan tatapan mata yang melotot, tajam, menyeramkan, buruan, menyerang. Siapa yang di sini merasa sebagai penghukum? Oh, no. Atau pembuat rasa bersalah? Tidak. Ih, kamu itu sudah tidak mengerjakan, kamu hanya ngobrol saja, aduh hoyong nyawan NKT. Pembuat rasa bersalah sehingga si anak merasa rendah diri. Lah, kita salah. Soalnya begitu? Soalnya kurang teh. Si anak merasa bersalah terus. Karena sadar. Soalnya begitunya. Kurang teh. Bicara nama heuleuy. Jadi kerasan itu gak buat. Tapi nyeletin gitunya. Jadi pemaksaan anu ketiga menjadi seorang teman. Saya harus jadi seorang teman dengan muridnya. Jadi Pak Asep akhirnya kami ayah murid terlambat atau mengerjakan tugas saya. Nah, tujuan mengerjakan iya dengan fisiknya yang merangkul, kemudian suara yang lemah lembut, ya. Ini matang kabelan aja. Iya, sebagai teman, kan kamu sudah tahu Bapak teh atas kumaha wae hidup teh, manja ayeuna hidup terlambat. Ya teh sih, kali seuri, ya. Teu motor, terus bisa. Yang kasihan ini ngasihnya kamu. Selanjutnya ada pemantau. Pemantau mah matana para lepas gitu. Tinggal hiji-hiji memantau, tapi tidak sampai berkata kasar. Contohnya si A sedang mengerjakan tugas, orang lain sudah selesai, tapi dirinya belum, ya. Nah, sebagai seorang pemantau, songnya rengsen heula, hidup mau istirahat, rengsen heula duit rengsen. Nah, kita memantau, henteu ada sampai popolot namanya, popo digebrak kieu mah.
Nah, ayeuna mah tadi cenah abdi asa jadi teman, asa jadi pemantau, tapi kadang-kadang sok nghukum oke. Yang idealnya ibu bapak ini manajer teh sanes di pabrik wae manajer di pentai ya. Manajer di sini yaitu memanage anak kita, nah bisa menjadi teman dan pemantau, dihijikeun teman dan pemantau. Ai teman mah tadi tidak memberikan sesuatu apapun, kalau pemantau ada konsekuensinya ya. Jadi kita gabungkan antara teman dan pemantau. Ini yang satu dan yang kedua kita coret saja dari benak kita ya. Tong dan biasa hukum polisi, ibu bapak masalah polisinya, terus pembuat rasa bersalah, pembuat rasa bersalah mah pantas sampai ABG pacarna gini langsung itu, sudah jauh ya barang rasa bersalah. Ayo lah ibu bapak atau ibu-ibu dan bapak guru ya. Kita berproses saja ya ibu bapak ya. Nah, masuk ke keyakinan kelas. Tadi teh kami aya murid anu andisiplin, paling idealnya kita itu memberikan sebuah restitusi dengan posisi kontrol sebagai non tadi penghukum atau manajer. Nah, dalam posisi kita sebagai manajer, kita itu harus bisa menerapkan restitusi ketika ada anak yang tidak disiplin. Nah, salah satunya untuk melaksanakan kegiatan restitusi ini, pertama yang harus ibu bapak bangun adalah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan sekolah. Kalau peraturan sekolah memang itu sifatnya sangat umum gitu ya. Kalau keyakinan kelas itu berisikan apa? Kesepakatan kelas yang diyakini bersama. Ya, antara guru dan murid itu disepakati bersama. Dari penyatuan murid. Contohnya kita akan membuat keyakinan kelas, contohnya di kelas 3. Siapa ibu guru kelas 3? Ibu cantik, Marji. Ibu cantik, wali kelas 3. Nah, itu teh kedah ngadamel keyakinan kelas lainnya di kelas 3 teh. Sok utarakeun, barudak ayeuna urang ngadamel keyakinan kelas. Keyakinan kelas teh adalah nilai-nilai pernyataan universal yang harus disepakati oleh kita bersama. Nah, bagaimana caranya? Berarti kalau tiap kelas itu akan beda. Iya betul, Bapak. Keyakinan kelas 1, 2, 3 sampai 6 akan berbeda. Kalau berbeda tuh takutnya tadi tawuran antara kelas ini. Hebat pandangan. Tawuran di mana? Pios memang gitunya kelasnya beda di zaman. Sawut ku haji cantik teh abi mah neng da teu tiasa ngadamu keyakinan kelas teh teu arti naon. Ayo kok di kelas yang terang. Keyakinan kelas teh lebih abstrak dari peraturan. Kemudian dalam membuat keyakinan kelas buat sedikit saja biar anak mudah mengingatnya. Contohnya kelas 3, keyakinan kelasnya bagai 6 poin atau 5 poin ya. Kemudian kalimat-kalimatnya itu pernyataan yang universal yang umum ya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Dibuat dalam bentuk positif, kedalam positif. Sanes garis 2 terus melenung positifnya. Ya,
Tapi ieu mah pernyataan teh anu positif. Sebuah kebanggaan. Misalnya begini, kita mengumpulkan anak, memberi pemahaman dulu, kita akan buat keyakinan kelas, kemudian membiarkan anak untuk berekspresi. Kalian mau membuat keyakinan apa saja, kita bagikan kertas warna-warni boleh kepada anak ya. Boleh diisi dengan keyakinan apa saja yang kalian mau adakan di kelas kita itu. Kita kasih informasi dulu kalau bentuknya itu harus positif. Contohnya, urang teh hoyong membuang sampah sembarangan pada tempatnya. Si anak teh tidak bisa menggunakan kata yang negatif. Contohnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu diganti dengan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian ada lagi, tidak boleh datang terlambat. Itu negatif ya. Tidak boleh kayak tidak bolehan. Dan mas penasaran, kamu ditonton sok hayong asa ditilarang. Iya, betul. Gunakanlah pernyataan yang positif. Pernyataan positif. Berarti apa? Kalau tidak boleh datang terlambat, berarti positifnya apa? Good. Hadir tepat waktu. Nah, nanti semua anak itu memberikan ide-idenya, ya. Abi mah di kelas teh hoyong kayak keyakinan, contohnya teh menghargai guru. Warna teh ditulis di kertas warna-warni katanya. Wabi dipasien contohnya ya. Alodi. Nah, Alodi sinyal budina mati teh. Nah, di sana ada gambar ya sebetulnya. Jadi setiap anak itu menuliskan. Contohnya, abi mah kayak menghargai guru. Boleh, silakan boleh. Kelas 4 jebol kuota masuk. Masuk berarti itu menjaga lingkungan. Abi mah kayak nyiram kembang. Boleh, menyiram kembang. Semuanya kita tampung, setiap anak menempelkannya. Nanti kita buat kertas atau karton, tempel-tempelkeun kahoyongan teh apa. Nah, kan banyak ya. Tidak mungkin kita tuliskan banyak, padahal poin-poin pentingnya itu bisa disatukan. Ya? Nah, poin-poin pentingnya itu bisa disatukan. Contohnya mengikuti upacara bendera boleh, kita simpulkan bersama dan sepakati bersama. Nah, ibu bapak kami akan disimpulkan sapertos kieu, buatlah kesepakatan bersama, si anak menandatangani. Jangan lupa pakai foto ibu cantik, tadi boleh ibu cantik di sana digambarkan ya. Boleh ditambahkan, dibubuhkan tanda tangannya. Berat tidak tugasnya? Bapak hari pirawe ngepotret barudak. So barudak orang ada keyakinan kelas. So pok. Dan terus rangkum orang simpulkan atau situ sepakat tidak bersama-sama. Ya. Nah, setelah membuat keyakinan kelas, kita akan mudah melaksanakan segitiga restitusi. Akan mudah ya melakukan segitiga restitusi. Restitusi itu tadi gini, ya kan hukum lah. Beri penghargaan ke kene. Konsekuensi mah sekali boleh. Paling ideal ini restitusi. Nah, restitusi teh yaitu suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua bersama anak atau murid sehingga menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tadi teh
Ayah anu telat ke sekolah, jangan langsung hadik. Kita lakukan segitiga restitusi. Ada 3 tahap dalam pelaksanaan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tuh, berarti ada keyakinan teh pentingnya dan kangge dina restitusi. Urang jabarkeun hiji-hijina menstabilkan identitas. Contohnya ada anak yang gelut ya, kan haheho-hahehonya tos bari ambek, tos bari nanaon, kurang teh dipanggil, tapi kalau udah kusuk lebih ambeknya, kalau udah lebih nyarekan terus pauman gitu teh. Maneh teh heureui wae kagelut, sok aya kitunya urang sakedik teh. Mah urang robihnya. Nya eta ngangge segitiga naon? Sampai segitiga pengalaman, sampai segitiga biru matahari sama ya, iya segitiga restitusi ya. Pertama, stabilkan dulu identitasnya, tenangkan dulu, harus sadar dulu. Kita harus memberi keyakinan bahwa membuat kesalahan itu merupakan proses pembelajaran ya. Mohon ibu ya paham, mohon ibu ya kami itu bakal gitu, menangkan dulu hatinya ya. Jangan langsung kita langsung tenangkan dulu emosinya, stabilkan dulu. Kemudian menggeser identitas gagal ke identitas sukses seperti tadi ya. Oh iya, ibu juga kalau seperti itu ya akan seperti kamu mungkin ya. Iya betul, harus lembut dolean. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kenapa kamu melakukannya? Kumaha? Untung we teu dugikeun ka pagetihan, dugikeun ka patah tulang seperti itu ya. Kita kenali kebutuhan murid kita, mengapa tidak disiplin ya. Memvalidasi dulu, jangan langsung kamu salah, validasi dulu bagaimana cerita yang sungguh. Yang terakhir baru menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas kumaha teh Bu Haji? Anu tadi di dalam tehnya anu dibikin bersama-sama murid dan guru. Dan terakhirnya kita bisa menanyakan apakah tindakan kamu itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Joen kok we. Nya awit teh pernah nanda tangan, pernah kesepakatan kelas, pernah keyakinan kelas. Oh iya betul, saya sudah melanggar keyakinan kelas. Ya poin yang mana? Ya nanti akan disebutkan oleh anak. Jadi anak itu sina sadar bahwa sudah salah ternyata itu karena melanggar keyakinan kelas. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan? Membantunya berkolaborasi untuk memecahkan masalahnya itu. Kamu sudah tahu, kamu sudah melanggar keyakinan kelas. Nah, apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Apakah mau mempertanggungjawabkannya atau membiarkannya? Gak mungkin si anak menjawab, tetap ibu. Ya, anak juga kan melihat kita ya sudah berbicara baik dengan lemah lembut tanpa menyalahkannya, otomatis akan timbul kesadaran dari diri. Ya Bu, saya akan mempertanggungjawabkannya. Seperti apa? Tanggung jawab seperti apa yang akan kamu lakukan? Nah, kita ngobrol gitu ya, si anak itu maunya apa, terus mempertanggungjawabkannya seperti apa, begitu. Mau lihat cuplikan contohnya? Nah ini kok banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga
akan marah apabila ada yang menuduh bapak seperti itu. Dari BK ini, di ruang Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mengatakan di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Seperti itu, ternyata contoh ini kasusnya itu Sarah ya, bersama siapa tadi? Eka, betul. Konsentrasinya full ya, Sarah dan Eka. Katanya itu Sarah disebut tukang fitnah sampai berantem sebenarnya. Nah barusan sudah jelas Ibu Bapak contoh segitiga restitusi yang harus kita jalankan. Tidak menghukum tidak? Tidak. Memberi penghargaan tidak? Tidak. Di sini yang kasus tadi sangat jelas menggunakan segitiga restitusi. Jadi ketika si anak sudah membuat keyakinan salah, sepakat bersama, ketika melakukan kesalahan akan kembali lagi kepada dirinya sendiri. Ya, berbeda dengan peraturan yang kita deretkan, sederet peraturan. Kamu harus ini. Tidak akan timbulnya motivasi dalam diri. Tidak akan timbul rasa tanggung jawab ketika si anak melakukan kesalahan. Ya, jadi lebih fokus kepada mencari permasalahannya, solusi dari permasalahan itu sendiri. Nah, terima kasih, semoga bermanfaat. Tapi sebelum menutup kita simpulkan dulu. Tadi yang di awal masih ingat setuju dan tidak setuju? Masih. Hukuman bisa mendisiplinkan anak. Setuju? Tidak. Kemudian hukuman berupa hal positif bisa mendisiplinkan anak. Lebih ke konsekuensi itu. Setuju? Setuju. Jadi bukan hukuman, itu merupakan konsekuensi. Makanya diganti itu jangan hukuman tapi sanksi yang lebih bagus. Iya, betul. Siap? Sanksi boleh. Kita masukkan hukuman atau sanksi. Kemudian tadi pertanyaan ketiga pemantiknya itu penghargaan bisa menimbulkan motivasi anak untuk
belajar, betul tidak? Tidak Ternyata tidak ternyata ya. Jadi yang baiknya itu ketika ada anak yang disiplin, kita menggunakan segitiga restitusi, yaitu dengan posisi kontrol kita itu sebagai apa tadi? Manager. Jadi kita sebagai guru itu harus mampu mengembangkan budaya positif di sekolah, yaitu kita harus mampu mendisiplinkan anak, kemudian meningkatkan disiplin anak dengan posisi kontrol kita itu sebagai manajer. Ketika ada anak yang disiplin, kita gunakanlah segitiga restitusi untuk pemecahan masalahnya. Ada yang mau bertanya? Mungkin saya percaya di sini ibu bapak adalah merupakan ibu guru yang amat sangat hebat. Nah, ibu guru dan bapak guru diharapkan setelah ini mampu tergerak hatinya. Tergerak dulu deh, tergerak. Oh, abida balik itu berarti terus tergeraknya atau tergerak? Ayo bergerak. Udah jadikan lah buat keyakinan kelas teh, dijadikan mulai bergerak. Kemudian kalau sudah kita mampu bergerak, mari menggerakkan, ajakan sanesna, ya, untuk meningkatkan budaya positif itu harus bagaimana ajakan. Nah itu sesuai dengan slogan dari guru penggerak, yaitu tergerak bergerak menggerakkan. Eta tergerak bergerak menggerakkan. Jawab siap gerak. Dijawab dengan ibu bapak dengan kata siap gerak. Kalau saya bilang SD Panorama, boleh jawab atau boleh ucapkan siap gerak, siap gerak, siap gerak, gitu ya. Siap. SD Negeri Panorama. Siap gerak, siap gerak. Mudah-mudahan ibu bapak guru dari SD Negeri Panorama mungkin ada yang tergerak, hoyong nyaringan guru penggerak OW-nya. Mudah-mudahan kita semua kalau sudah bergerak bisa bergerak dan menggerakkan orang lain. Ayo deh, pertarasa, kami beri maka ya siapa? Turun. Ya saya separuh kawasan Bina. Ini tanah tahun budaya tadi diujikan ku ibu penggeraknya. Dina perkawis pada di rumah belajar tentunya tadi di ulama karena ayuna panggilkan kita pas itu karena kurikulum merdeka. Pemilihan tadi perkawis karena ini tentunya di TPS ngobrol sama Pak Poli di perkawis kedisiplinan. Memang abdi gitunya pakai berpegang IOG yang misalnya produk tidak kurikulum menulami gitunya pakai nama kapukul gitunya menuju zaman di sekolah gitunya kadang-kadang memang kedisiplinan itu dipamikeun gitunya bentuknya anu tadi memang aya sanksi atau lebih hukuman memang aya jadi pelaksanaan eta teh harusnya pengen upami mah kalau supaya saudara kita minimal membentuk akhlak ya agaknya gerak gitunya. Bagi kan karakter bulan itu lebih katanya yang bontok hormat ya biasa-biasa yang aktif dan karena saya bina. Kaduana panginten di bubu oke ku karakter burukna gitunya. Lalu rupinya guru teh panginten aya nu biasa komunikatif sareng urang kali aya nu kadang-kadang barangkali kesempat gitu kan. Tah ieu ge panginten sanes teh kana perkawis eta gitu nya. Mu ieu teh kan kamari sabada panginten urang teh 2 tahun pandemi gitu ya. Tah ku hal belajar di rumah gitu ya. Pas lebet deui teh lah tos ada benteng peralatan barangkali teh gitu nya. Saya ge panginten ieu teh PR ka urang sadayana pangintennya saya panginten tadi anu dibikeun
materi fungsi penentunya untuk barangkali untuk adama keyakinan dia penentunya sanes ayeuna kan tata tertib gitunya eta pengen kan ayeuna pengen kurikulum lainnya keyakinan gitu. Jadi di dalam secara kesepakatan kelas gitu. Saya gitunya gubernur mudah-mudahan menutupi anu dirugikan guru penggerak gitunya. Jadi mah kalasan saya pokoknya untuk mau dari sekolah atau sebenarnya tidak mau dulu ini. Berdobrak Berdobrak baik-baik. Itu karena sebenarnya saya gitunya mau pengen tapi pengen saya dia selaku pengen pimpinan kepala sekolah pengen proses anu nagawara dengan habis pengen kegiatan belajar mengajar di SD Panorama gitunya. Berikut pengen nyala istilah nama karakter murang kali oke gitunya. Ayeuna pengen sementawis antawis anu lama pengen masih kene ieu anu pengen mengacu oke kamu paradigma mereka itu kita gitunya pomo itu sepuh di aya Bapak Senior Pak Sep terus langsung lekok tapak gitu itu Rupina atau jadi bahasan gitu Rupina kendala di Sablono gitulah tidak berkali gitu ya ngaturkeun hatur-nuhunnya ka Bapak Kepala Sekolah pamitan we atos memberikan umpan balik gitu ya ketika saya memberikan materi. Oh, ada perasaan seperti itu dari Bapak. Iya Pak, betul sekali. Kemarin sudah 2 tahun kita pandemi, itu merupakan bukan dilema kita saja, apalagi bukan dilema SDN Pak Alama saja. Semua dunia pendidikan merasakan dampak yang sangat dahsyat gitu ya dengan adanya pandemi. Apalagi anak belajar di rumah, terus kita kontrol dirinya juga terus kumahannya lepas pisan. Mungkin ada jantan kendala urang sadayana. Mudah-mudahan aku bisa tahu nama anaknya bagi sosialisasi heula makanya. Oke, tahun depannya hayu urang sasaranna. Mudah-mudahan pandemi itu ayahnya tos aja we no ayahnya. Karena itu akan menjadi problematika buat kita. Jadi kuncinya Bapak adalah kebersamaan ibu dan bapak guru untuk bersama-sama memajukan meningkatkan pendidikan. Untuk yang tadi udah sepuh, wah dibahasnya materi seperti ini, jangan berkecil hati. Ilmu mah tidak akan berat dan nyandang sebenarnya. Ilmu awal abot, walaupun bapak ibu bagai pensiun, lumayan kan, gak dua rumah, wah abotnya nyanda. Kami biasa diimplementasikan, alhamdulillah bersyukur kami acara biasa lengkap, sempurna, pios, kurang berjalan, sakedik, asal ulah dijual teuing. Abi pada mau dia diseminasi, ayeuna mah emut, encing mah dilap deui. Nah, apa itu nama mudah-mudahan ibu bapak guru wali kelas biasa ada mengulang keyakinan kelasnya sareng murid-muridnya. Abi nitip kerjasama ibu dan bapak guru, walaupun ibu bapak mempunyai karakter yang berbeda, kita harus punya visi bersama ya, memajukan pendidikan Indonesia yang berpusatkan kepada anak dengan kita sebagai menuntun kodrat anak sesuai dengan zamannya, sesuai dengan filosofi dihajar Dewan Arab. Kurang kedah ngadidik anak sesuai kodrat alamna, alam digebrolkeunna kan tos digebrolkeunna teh Allah terus dipastikan bakat naon sagarurinanya.
Nah, kurang sebagai guru teh kedah biasa ngadidik ajeuna sesuai zaman. Ayeuna zamanna tos beda loh. Anak-anak itu lebih canggih daripada kita loh. Seperti itu. Ya, sedikit demi sedikit walaupun yang mau pensiun, wios we, abi terang ilmu ieu, wios we, tong janten biasa terbebani, ieu teh aya kurikulum merdeka. Rasanya kedah aya paradigma baru, terkedah terbebani. Alhamdulillah kalau bisa diimplementasikan, direalisasikan, walaupun ada kebingungan, wios ada di sana di kue. Abi mah biasana ieu boleh, abi mah biasana ada mah keyakinan kelas heula boleh, seperti itu ya. Alhamdulillah panginten kami diseminasi modul 1.4 budaya positif sudah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat bagi ibu dan bapak ya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian mungkin ada perkataan saya yang menyinggung perasaan, kemudian ada kata-kata yang mungkin tidak berkenan di hati ibu dan bapak. Saya bersyukur punten pisan ya. Kuami enak dipasihkeun panitia ngangkat jajaban acara atau pembawa acara Pak Budi, maka materi diabi atau sakit bae panitia ditutup alhamdulillah sabar atur nuhun kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, atur nuhun semoga ibu ini para masyarakat yang sedayana dan apa yang disampaikan itu mudah-mudahan menjadi satu hal yang baru untuk sedikit demi sedikit kita sangat di lapangan. Jadi betul bahwa apa yang disampaikan tadi itu semua ini adalah hanya gambaran awal dan mudah-mudahan jadi awal dari kita semua untuk memasuki kurikulum merdeka yang tadi siapkan. Walaupun jujur nantinya ganti menteri lagi, mungkin ada kebijakan lagi, tapi betul apa yang dikatakan tadi bahwa kita kudu minum waktu minum bapak kajangan dan belum benar. Baik, demikianlah untuk hari ini apa yang disampaikan oleh Bu Dini ya, mudah-mudahan jadi manfaat yang besar untuk semua. Dari akhir acara sama-sama pada akhir majlis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.